Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Hadri Cebole di kanal YouTube Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Belamongondo. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang hikmah zakat, menyucikan harta dan menenangkan jiwa. Alhamdulillahirrazi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini masih kita semua diberikannya kekuatan, kesempatan sehingga hingga pada saat ini kita sudah memasuki di hari yang ke-17 untuk kita melaksanakan ibadah Ramadan tahun 1447 Hijriah 2026 Miladiyah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, curahkan kepada junjungan kita, kepada seluruh nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah salat dan perintah zakat di puluhan ayat yang berbeda. Salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warku'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Salat adalah wujud ketundukan vertikal kita kepada Allah, sedangkan zakat adalah wujud kasih sayang horizontal kita kepada sesama hamba Allah. Hadirin saudaraku, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jadikanlah zakat sebagai bukti kejujuran takwa kita. Bersihkan harta kita, sucikan jiwa kita, agar kelak kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan beriman dan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar kata zakat, mungkin yang terbayang hanya kewajiban tahunan saat bulan Ramadan tiba, atau lebih dikenal dengan namanya zakat fitrah atau potongan gaji semata. Saudaraku, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna zakat tumbuh, suci dan berkah. Mari kita mulai dari arti kata zakat itu sendiri. Zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh, berkah, dan atau terpuji. Artinya apa? Harta yang kita zakati itu tidak akan berkurang, justru ia akan tumbuh dan berkembang keberkahannya. Lebih dari itu, zakat tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga menyucikan jiwa pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-103. Dari ayat ini kita belajar dua hikmah besar. Yang pertama, membersihkan atau
yatahharuhum, membersihkan harta dari hak orang lain dan membersihkan jiwa dari sifat kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fi amwalihim haqqul lisabili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-19. Jadi ketika kita membayar zakat, kita bukan sedang memberi sumbangan, kita sedang mengembalikan hak orang lain yang menumpang di dompet kita. Jika hak ini tidak dikeluarkan, maka harta kita menjadi tercampur dengan yang bukan hak kita. Nah, itulah yang membuat harta kita menjadi kotor dan bisa membawa penyakit dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam sebuah hadis, ma kholatotis sodakotu au zakatu malan illa afsadatu. Bila zakat bercampur dengan harta lainnya karena tidak dibayarkan, maka ia akan merusak harta itu. Hadis riwayat Al-Bazar dan Al-Baihaqi. Saudaraku, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah zakat yang kedua adalah tuzakkaihim, atau menyucikan atau menenangkan jiwa. Banyak orang kaya harta tapi hatinya tidak tenang, gelisah, takut hartanya hilang atau merasa tidak pernah cukup. Obatnya adalah zakat. Dengan berzakat, kita melatih diri untuk melepaskan keterikatan berlebihan pada dunia. Kita mengikis sifat bakhil atau kikir dan serakah. Ketika sifat kikir hilang, hati menjadi lapang. Selain itu, ketenangan jiwa juga muncul dari harmoni sosial. Bayangkan jika di satu kampung ada orang yang sangat kaya raya, tapi tetangganya kelaparan, pasti akan muncul rasa iri hati, dengki, dan kecemburuan sosial. Ini bisa memicu kejahatan. Jadi, zakat berfungsi sebagai jembatan kasih sayang. Saudaraku, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat di era kontemporer atau profesi dan perusahaan. Mungkin ada yang bertanya, saya bukan petani yang punya sawah dan ladang luas. Saya juga bukan pedagang emas. Saya cuma karyawan kantoran atau profesional. Apakah saya wajib zakat? Fikih zakat kontemporer menegaskan bahwa sumber rejeki saat ini telah berkembang pesat. Dulu sahabat Nabi bertani dan berdagang. Hari ini kita mengenal profesi dokter, pengacara, konsultan, hingga konten kreator yang penghasilannya bisa jadi lebih besar dari petani zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Jadi hasil usahamu ini mencakup segala profesi yang halal. Saudaraku, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, mari kita ingat kembali, zakat bukan beban. Zakat
adalah kebutuhan kita. Kita butuh zakat agar harta kita bersih. Kita butuh zakat agar jiwa kita tenang. Mari kita tunaikan zakat kita melalui lembaga yang amanah seperti Basnas dan lain sebagainya, agar pengelolaannya lebih profesional dan berdaya guna. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita untuk ringan berbagi, menjadikan harta kita sebagai saksi kebaikan di akhirat nanti, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini pembahasan kita, dan mudah-mudahan insya Allah apa yang menjadi pembahasan kita ini akan berdampak langsung, apa terlebih di dalam bulan puasa seperti ini. Akhirnya terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.